Oke, buat teman-teman yang lagi nyari rumah pertama, kemudian teman-teman ragu, tidak tahu prosesnya seperti apa, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Artinya kita akan tanya-tanya terkait portofolio diri teman-teman nih, kayak misalnya umur, pendapatan, cicilan berjalan, kemudian BI checking dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berikan referensi terbaik untuk teman-teman nih. Selain itu, kita juga bersifat objektif terhadap suatu project. Kita ngejelasinnya tuh bukan cuma selling point-nya saja, tapi juga minus-minusnya yang mungkin teman-teman nggak dapet dari marketing developernya nih. Semua yang kita lakukan itu gratis, tentunya juga kita sudah mendapatkan langsung dari developer. Jadi teman-teman bebas, mau nanya apa, konsultasi dulu, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu, teman-teman bisa datang ke project sama kita. Jadi jangan ragu, hubungi kami di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Hubungi segera ya. Konnichiwa. Ini asli Jepang banget sih. Teman beli rumah di sini, ini semuanya sudah include ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya ini di pusat kota Tangerang Selatan nih teman-teman. Tepatnya di daerah Pamulang ya. Nah, daerah Pamulang ini terkenal juga sebagai kota kulinernya di Tangerang Selatan nih. Jadi buat teman-teman yang suka kulineran, ini cocok banget tinggal di Pamulang. Nah, selain itu juga dekat sekali dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitarnya ya, kayak misalnya ada RSUD Tangerang Selatan, kemudian juga ada Unpad, ada pusat perbelanjaan, terus juga dekat juga dengan pintu tol, yaitu pintu tol Pamulang nih teman-teman. Perumahan ini dibangun di atas lahan sekitar 5.000 meter persegi nih, yang nantinya akan dibangun sekitar 41 unit rumah aja. Nah, di dalamnya ini sudah terdapat sport house, juga ada fasilitas-fasilitas gym yang ada di dalam sport house-nya nih. Nah, selain itu, sistem keamanan di perumahan ini juga sudah sangat safety sekali karena menggunakan sistem keamanan one gate system. Jadi, keluar masuknya penghuni itu dari one gate aja, teman-teman. Selain itu, row jalannya ini udah cukup lebar sekali, sekitar 8,5 meter. Tentunya cukup sekali kalau misalnya berpapasan dua mobil nih, karena row jalannya juga sudah cukup lebar. Selain itu, jalannya ini sudah menggunakan paving block nih teman-teman. Jadi daya serap airnya sangat bagus sekali dan estetika bangunannya menjadi lebih cantik nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah row jalannya nih. Ini udah lebar banget, dimana di sana itu adalah gate-nya nih teman-teman. Jadi keluar masuknya itu dari one gate system tuh. Gitu. Dan itu langsung di depannya ada SD Pamulang 02. Teman-teman bisa lihat ya. Di sebelah sininya ini ada sport house-nya nih teman-teman. Ini asli Jepang banget sih. Jepang banget teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini benar-benar Jepang sekali nih. Tapi di dalamnya tuh tidak ada Sasuke atau Naruto ya teman-teman. Nah, sekarang kita review rumahnya nih teman-teman. Ini benar-benar Jepang sekali. Teman-teman bisa lihat bagian fasad rumahnya ya. Itu dia menggunakan warna kayak warna-warna krem dan coklat. Selain itu juga model jendelanya itu kayak kotak-kotak gitu. Ini Jepang banget sih teman-teman ya. Terus di area carportnya itu di atasnya juga udah pakai solar flat. Jadinya kalau misalnya teman-teman naruh kendaraan, naruh mobil lah, itu tidak mudah berjamur nih karena di atasnya sudah menggunakan solar flat. Nah, ini tuh 3 lantai teman-teman ya, dimana di atasnya itu ada area untuk rooftop teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya suka kumpul, suka healing, teman-teman nggak perlu jauh-jauh, cukup beli rumah ini aja karena di atasnya itu sudah ada rooftopnya teman-teman. Nah, ini memiliki luas tanah standarnya itu di 60 meter persegi dengan dimensi 5 meter kali 12 meter ke belakang dan punya luas bangunan di 80 meter persegi. Dia sudah 3 lantai, ada rooftopnya teman-teman. Nah, sekarang aku berada di area bagian depan rumahnya nih, dimana ini tuh ada carport yang cukup banget kalau teman-teman naruh 1 unit mobil nih di area sini nih. Di atasnya tuh sudah ada kanopi yang menggunakan holo tebel banget. Sama besi ini kuat banget, terus dia ada solar flatnya, jadinya kayak Jepang banget lah. Nah, teman-teman naruh mobil di sini dan carportnya ini dia agak menurun ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kendaraan
airnya pasti langsung ke jalanan. Dimana di belakangnya ini tuh dia ada jendela yang memang Jepang banget teman-teman, lihat deh. Ini Jepang banget ya. Gitu. Nah, di sini sisi sebelah sini juga ada taman yang teman-teman bisa manfaatin untuk naruh-naruh kembang buat menjadikan rumahnya terlihat lebih manis nih di area depannya nih. Dia dikasih kayak batu-batu putih seperti ini nih ya. Ala-ala Jepang banget nih. Dipadu padankan dengan tanaman rumput gajah seperti ini nih. Ini Jepang banget asli. Nah, oh ya, listrik di rumah ini sudah berdaya sebesar 2200 watt. Pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik teman-teman nih. Nah, sebelum kita masuk rumahnya, kita copot sepatu dulu teman-teman ya, karena memang di dalamnya itu sudah clear sebagai rumah contoh teman-teman. Nah, sekarang aku berada di area terasnya nih, yaitu area transisi antara bagian carport dengan bagian dalam rumahnya. Nah, ini tuh pakai homogeneous style, ukurannya 60x60, cukup lebar ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa taruhin bangku-bangku kecil nih buat ngopi-ngopi kalau ada temen main atau ada saudara main nih. Atau misalnya teman-teman punya tamu yang nggak begitu kenal, teman-teman bisa penerimanya di area teras ini nih, karena ukurannya juga masih cukup spesi kalau teman-teman naruhin bangku sama meja buat ngopi. Oke, kita cek bagian dalam rumahnya seperti apa. Let's go. Konnichiwa. Ya, ala-ala Jepang ya pastinya ya. Nah, ini aku udah berada di bagian dalam rumahnya. Ini pintunya bener-bener Jepang banget karena sliding door. Dia pakai accent juga, kotak-kotaknya ini kecil-kecil seperti ini ya. Jadi bener-bener kayak di Jepang banget teman-teman. Nah, teman-teman kan sekarang juga banyak nih yang suka anime-anime Jepang ya. Nah, ini salah satu hal yang lucu juga karena memang di Jepang itu kan kalau masuk rumah pakai sendal ya. Ini juga udah disediain sendal nih teman-teman nih. Jadi ada satu area di mana di sini tuh teman-teman bisa naruhin alas-alas kaki nih kayak sendal-sendal seperti ini. Gitu. Oke, impresi pertama yang aku rasain di dalamnya itu Jepang banget karena mulai pernak-perniknya ini semua Jepang banget teman-teman. Dan di sini tuh ada satu tempat di mana ini bisa teman-teman gunain buat nonton TV nih. Nah, di sini tuh ada TV-nya ya, dan di atas tuh ditaruhin AC, di mana di AC-nya tuh dipasangin backdrop furniture gitu, jadi nggak terlalu kelihatan AC-nya teman-teman. Nah, di mana di belakang ini kayak ada backdrop gitu ya, furniture. Ini dikasih accent seperti garis-garis seperti itu. Sekarang makin aku masuk ke bagian dalam rumahnya, impresinya itu bener-bener Jepang banget, dan dia mengusung open space di mana living room, dining room, dan kitchennya itu berada di dalam satu area tanpa sekat nih. Nah, ini adalah area dining roomnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman beli rumah di sini, ini semuanya sudah include ya, kecuali wallpaper yang ada di kamar, kasur, dan pernak-pernik, serta barang elektronik nih di-exclude. Tapi kalau misalnya furniture-nya ini semua sudah all in teman-teman. Nah, di sini tuh sudah ada kayak apa ya, dapur kotornya gitu teman-teman. Dimana di atas ini bisa teman-teman taruhin bumbu-bumbu. Nah, ini juga ada wastafelnya juga keren banget sih. Nah, di sini tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka nih, supaya kalau misalnya masak itu teman-teman tinggal bikin kayak cerobong apa ya namanya tuh ya, buat masak tuh supaya nanti aromanya itu langsung keluar gitu teman-teman. Nah, di belakangnya ini masih ada area buat backyard teman-teman nih. Ini bener-bener actionnya Jepang banget. Nah, kalau ini dibuka, ini sirkulasi udara dari luar ke dalamnya ini bener-bener enak banget karena di bagian belakangnya itu disediain space buat sirkulasi udaranya menjadi sangat baik nih teman-teman. Dimana di bawahnya itu dipasangin kayak tanaman-tanaman ala-ala Jepang nih. Tuh ada batu-batu yang putih, kemudian ada rumput-rumput. Atau teman-teman mau mengganti di area belakang ini, misalnya mau bikin rumput sintetis, ini juga bisa banget sih. Terserah teman-teman. Ini sebagai referensi aja. Nah, kemudian dining roomnya ini, meja makan ini
Jepang banget sih, ada sumpitnya, terus juga lampunya ini dari bambu ya. Ini Jepang banget sih teman-teman. Dimana di area sini tuh ada tempat-tempat buat kulkas, di sini tuh buat dispenser ya. Nah ini semua udah all in teman-teman kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini. Nah aku mau tunjukin sama teman-teman nih ruang kerja, tapi ada sesuatu yang menarik nih teman-teman. Ada rahasianya di ruangan ini nih. Tapi aku tunjukin dulu ruang kerjanya ya. Nah ini tuh teman-teman bisa untuk kerja nih, working space di sini. Kalau misalnya mau buka jendelanya supaya aliran udaranya juga lebih sejuk, sambil ngopi di sini bisa nih teman-teman. Nah tapi ini nggak sebatas ruang kerja aja teman-teman. Nyulapnya nggak mesti orang-orang dewasa nih teman-teman. Anak-anak juga bisa ya. Ini tinggal ditarik gini aja, bawahin dan tek sampai bunyi gini. Ini tinggal diturunin teman-teman. Tara. Ya. Sip. Jadi bisa buat tidur juga teman-teman. Oke. Jadi asik banget kan, selain bisa untuk walking space, ruangan ini juga bisa buat kamar teman-teman. Dan ini memanfaatkan area di bawah tangga. Ini masih ada kamar mandi nih. Yang pastinya head space-nya ini mungkin karena aku tingginya sekitar 182 cm ya. Gitu. Nah, ini sanitarinya juga semua sudah bagus dari Toto. Masih aman lah, walaupun harus berhati-hati ya di area kamar mandi di area lantai 1 ini nih. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya punya tinggi badan yang tidak setinggi aku lah ya gitu. Ya mohon maaf nih, bukan gimana-gimana ya. Kalau aku sih agak worry, tapi kalau teman-teman tingginya di bawah aku, dia di bawah 182 cm ya masih aman lah. Oke, setelah kita membahas di lantai 1-nya, kita akan bahas lanjut naik ke lantai 2-nya. Ikutin aku terus yuk. Action. Oke, sebelum kita lanjut videonya, aku mau ngasih tahu aja buat temen-temen yang memiliki kebutuhan interior seperti wardrobe, kitchen set, beatbox, ataupun fully furnished lainnya, atau teman-teman juga memiliki kebutuhan eksterior seperti railing, pagar, kanopi, ataupun perbesian lainnya, teman-teman bisa menghubungi Jarod Karya Teknik di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya, dan dapatkan promo spesial menarik untuk kamu jika kamu nyantumin kode yang aku taruh di kolom deskripsi juga ya. Dan tentunya kamu juga bisa konsultasi dulu nih sebelum kamu memesannya. Oke, kita lanjut videonya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, di area tangga ini udah ada railingnya ya, jadi pastinya aman banget kalau buat anak-anak ya. Nah, selain itu di sini ini di bagian tangga juga ada semacam storage room nih. Jadi memanfaatkan area di bawah tangga supaya tetap berguna ya. Ini dibikin kayak storage room gini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya punya barang-barang yang sekiranya itu nggak enak kalau buat dilihat tamu ya, atau jadi kelihatan berantakan, teman-teman bisa taruh di sini nih. Bisa juga kalau misalnya ini taruhin kayak misalnya vacuum cleaner, sapu dan lain sebagainya, ini bisa banget di sini. Nah, ini unik juga nih di area tangganya nih, karena area tangganya ini dia kayak ada seperti ini nih teman-teman. Jadi ada coakan ke dalam kayak gini, jadi tapakannya kaki itu dia lebih lebar ya, gitu. Nah, semua lantai yang ada di rumah ini semua sudah menggunakan vinil dari Tako teman-teman. Pastinya sangat bagus sekali. Sama seperti di lantai 1 tadi ya, ini semuanya sudah memakai vinil dari Tako nih. Cakep banget sih. Nah, sekarang aku berada di lantai 2-nya. Kita review satu ruangan dulu, dimana ini tuh bisa teman-teman jadikan kamar tidur anak nih. Nah, ini bednya, dimana di sininya tuh ada jendela yang teman-teman bisa buka langsung ke area luar ya. Dan ini ada boneka kucing ya. Oh, teddy bear. Kirain boneka kucing. Nah, ini buat apa nih? Bisa buat ini kali ya? Buat apa? Buat nyamuk tuh apa sih? Jaring nyamuk. Jaring nyamuk ya. Kerambu ya? Apa namanya? Kerambu ya.
Tapi sini tuh nggak ada nyamuk sih. Nah, di area bawahnya juga nih ada bed box nih. Jadi kalau misalnya buat naro-naro buku pelajaran atau naro-naro mainan, ini bisa teman-teman manfaatin nih buat anak nih. Nah, dia tuh di sininya tuh ada, wih, tuh asik sih. Jadi dia naik tangga nih buat anak, pegangan naik sampai ke atas. Dan di area sini juga ada kaca besar. Ini buat tacap lah ya, kalau buat anak-anak perempuan cocok banget. Dan di sebelahnya nih kamar anak laki mungkin ya. Nah, ini juga ada kaca yang cukup besar, dan uniknya lagi dia bisa naiknya dari sini nih, naik ke sini, kemudian sini. Nah, ini pakai single bed, dimana di sini tuh masih ada satu meja buat belajar nih, buat anak-anak temen-temen ya, ini buat belajar. Dan di atasnya itu buat naro-naro mainan atau naro-naro buku-buku pelajaran. Ini masih bisa banget nih. Terus di sininya juga dipasangin backdrop-backdropnya cantik banget. Di bawahnya juga cakep banget. Nah, di bawahnya juga ada bed boxnya nih. Aku ingetin sekali lagi ya, semuanya ini sudah include ya. Kalau teman-teman beli rumah di sini tuh furniture-nya sudah include, kecuali elektronik, kasur, sama pernak-perniknya aja. Karena itu memang sifatnya pribadi banget ya, nggak semua orang sesuai gitu loh. Nah, ini tuh bisa teman-teman manfaatin untuk nyimpan-nyimpan baju, buku-buku, ataupun mainan. Kita lanjut ke kamar tidur yang ada di lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, ini tuh asli Jepang banget, dimana pakai downlamp, sudah ada exhaust-nya, dan di sini udah ada keramiknya di dindingnya. Keramiknya ini dibikin kepaduan ya antara putih sama kayak batu-batuan alam gini nih teman-teman di bawahnya. Dan dia tuh kayak berundak seperti ini. Jadi kalau misalnya becek, banyakkan airnya di sini tuh bisa langsung ngalir ke bagian lubangnya nih. Nah, semua sanitari di kamar mandinya itu sudah menggunakan Toto teman-teman. Dimana di sini tuh ada semacam lemari kecil yang teman-teman bisa gunain buat nyimpen-nyimpen sabun atau peralatan mandi lainnya ya. Terus ada wastafel juga. Kemudian ada kaca besar nih teman-teman. Nah, ini buat naruh anduk, semua udah by Toto. Dan uniknya lagi di area kamar mandi ini ada semacam skylight dari area rooftopnya. Coba tolong matiin dah. Nah, kalaupun dimatiin, ini masih ada cahaya dari bagian rooftopnya nih teman-teman. Tuh, jadinya kalau misalnya mau mandi, terus lagi kondisi mati lampu ya, amit-amit. Nah, di area kamar mandi ini masih terang ya kalau siang hari. Malam hari tetap gelap ya. Oke, kita lanjut ke kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nih, belum kita masuk, ini aku mau sulap juga nih. Begitu dibuka, set dia nyala, ya kan? Set, dia mati sendiri, dibukanya lagi. Nggak bercanda ya, cuma ada sensornya aja di sini tuh. Nah, ini tuh sudah ada semacam buat pajangan-pajangan ala-ala Jepang. Nah, ini teman-teman bisa taruh action figure. Biasanya kalau misalnya suka Jepang nih, biasanya suka naruhin action figure nih. Kayak misalnya One Piece, Naruto, Sasuke, Kurama, dan lain sebagainya deh. Teman-teman bisa taruhin di sini nih action figure. Nah, kemudian masuk lagi ke area kamar tidur utamanya, dan di sebelah kanan itu sudah ada wallpaper. Ini yang aku sebut tidak include ya di bagian dalam pembelian rumahnya nih. Nah, ini kalau referensi aja buat temen-temen. Ini wallpapernya benar-benar Jepang banget. Dibuatnya wallpaper terus kayak di garis-garis gini pakai pakai kayu gitu ya. Dimana di sininya tuh sudah ada colokan. Temen-temen bisa taruhin TV di area sini nih. Kalau misalnya mau nonton TV ya, kalau misalnya di kamar tidur utamanya. Dan ini karena kamar tidur utamanya ini gede banget, teman-teman bisa pakein bed ukurannya queen atau king nih. Ini gede banget sih. Di area sini ini ada area untuk wardrobe.
ini ada area untuk wardrobe, lemari-lemari bisa temen-temen, nah bisa taruhin gantung-gantungin baju, naruh-naruh baju, ini bisa banget ya. Nah ini lemari ini juga sudah termaksud dari pembelian rumahnya nih teman-teman. Di area bawah bednya, ini juga masih bisa dimanfaatin untuk bed box. Jadi kalau nyimpen dasi, kaos kaki, ataupun apapun lah, buku-buku juga bisa, atau punya kebiasaan membaca buku sebelum tidur, ini teman-teman bisa manfaatin ya. Nah ini bed box ini sudah termaksud bagian dari pembelian rumahnya nih teman-teman. Semuanya ada. Di area sisi sebelah sini pun ada juga nih teman-teman. Nah ini ada juga ya. Mana di situ tuh ada cermin gede buat touch up, dan di sininya masih teman-teman ada kayak meja belajar ya, atau meja kerja atau working space, ini masih bisa banget dengan jendela sliding seperti ini besar ke area belakang rumahnya nih. Jadi kalau misalnya lagi kerja, ini teman-teman bisa buka seperti ini. Nah, jadinya enak. Atau punya kebiasaan ngerokok kalau sambil kerja. Nah, ini bisa teman-teman gunain di sini. Ya, enak banget sih. Dimana di atasnya itu sudah ada semacam kanopi. Jadi kalau teman-teman hujan mau buka jendela, ini bisa meminimalisir tampias yang masuk lah ya, air-air yang masuk. Gitu teman-teman. Nah, di bagian kamar tidur utamanya ini masih ada satu kamar mandi di area bagian dalam kamar tidurnya nih. Nah, ini kamar mandinya nih ukurannya juga cukup gede, di mana situ ada exhaustnya, terus sanitary, kemudian ada showernya juga, terus ada area untuk wastafel, dan sudah ada kacanya nih kalau buat dandan pagi hari mau berangkat kerja. Dan di area kamar mandi ini juga masih ada jendela yang cukup gede, yang memang bisa teman-teman gunain untuk sirkulasi udara nih di kamar mandinya nih. Lagi kurang bersih, terus bau gitu ya, teman-teman bisa buka ini nih supaya meminimalisir, supaya baunya tuh nggak ngetop. Jadi fungsional lah. Semua yang ada di rumah ini tuh benar-benar diperhatiin detail-detail kecilnya. Oke, next kita lanjut naik ke area rooftopnya teman-teman. Ikutin aku terus, yuk. Nah, sekarang kita naik ke area rooftop atau lantai 3-nya nih teman-teman. Nah, sebelum itu di area tangganya ini semua sudah pakai railing, dan area lantainya ini sudah menggunakan vinyl by Taco ya. Seperti yang aku jelasin tadi, di area tangganya ini benar-benar enak karena dia dibikin cowakan gitu, jadi tapakannya itu lebih lebar teman-teman. Nah, di area tangga ini juga, ini masih terdapat skylight teman-teman di area atasnya nih. Jadi kalau siang hari teman-teman nggak perlu nyalain lampu, skylight ini bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan, khususnya di area-area tangga. Nah, sekarang aku sudah berada di area rooftopnya, dimana ini masih bisa teman-teman gunain untuk meja-meja nih. Wah, sekarang aku ada di area rooftopnya nih teman-teman. Ini benar-benar suasananya sejuk banget ya. Teman-teman bisa lihat di area sekitarnya, ini benar-benar tinggi banget. Jadi buat healing cocok banget nih teman-teman. Nah, di area begitu kita masuk rooftop ini ada batuan-batuan kecil nih. Tuh seperti ini ya. Seperti ala-ala Jepang lah, warna-warna putih, dimana di sisi sebelahnya itu ada semacam lantai parkit ya. Teman-teman bisa gunain ini untuk nongki-nongki, atau misalnya mau bakar-bakar bersama anggota keluarga, barbekyuan lah ya. Atau misalnya mau tahun baruan, teman-teman nggak perlu jauh-jauh ngeliat kembang api karena rooftop ini sangat luas sekali area penglihatannya. Jadi kalau di sini tuh masih ada area untuk barbekyuannya ya. Nah ini standarnya ini ditaruhin kipas AC nih di area outdoornya. Gitu. Atau teman-teman punya hobi juga memelihara ikan kayak aku, teman-teman bisa bikin di sini tuh kayak kolam-kolam kecil gitu ya. Tapi di sininya tuh ada skylight yang tadi ke kamar mandi nih teman-teman. Jadi bikinnya tuh bisa di area sini nih, gitu. Atau misalnya di sini tuh teman-teman gunain juga untuk service area nih, karena dari tadi kita belum melihat service area ya. Nah makanya di sini juga ada satu keran, teman-teman bisa gunain ini untuk nyuci
dan jemur di area sini nih teman-teman. Nah di area sini ini ada action lagi nih di bagian fasad rumahnya. Ini kayak ada segitiga seperti itu, dan di sini tuh kayak ada tralisnya nih. Jadinya pastinya aman banget kalau anak teman-teman tuh naik ke sini ya. Ini karena sudah ada sudah ada besi-besi seperti ini ya. Jadinya pastinya aman. Ini bisa buat nongkrong. Nah, terus menghirup udara segar di sekitar perumahan ini cocok banget. Nah, buat teman-teman yang tertarik membeli rumah gaya Jepang di pusat kota Tangerang Selatan ini, teman-teman cukup bayar 9 juta aja, itu semua sudah all in. Nah, karena perumahan ini tuh baru banget di launching ya, makanya promo-promonya tuh banyak banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik membeli rumah ala Jepang ini, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Dan tentunya kita akan bersifat objektif nih terhadap suatu project ya. Jadi teman-teman juga tahu nih konsekuensi dari setiap project yang kita berikan kepada teman-teman. Oke, jadi tunggu apalagi, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya dari channel Satu Pintu Jalan Kamu Cari Rumah. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.